Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1646. Ye Shikai bertindak tanpa rasa takut. Di satu sisi, ia bukan orang yang suka melarikan diri. Sebagai seorang pria dan seorang komandan, ia tetap memiliki tanggung jawab ini. Di sisi lain, Mi Wen tidak akan mengambil nyawanya, apalagi mengambil nyawanya. Tarik semua pengawal. Aku hanya akan menemui Tuan. Kenapa harus ribut-ribut? Ye Shikai melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para pengawal untuk bubar. Ia meminta kuda yang cepat dan berencana pergi ke perkemahan Mi Wen sendirian. Ye Tua, tunggu sebentar. Tiba-tiba, Sang Guanjian mencambuk kudanya dan datang ke depan Ye Shikai untuk menghentikannya. Sang Guan, apa yang kamu lakukan di sini? Omong kosong, pembubaran pasukan adalah keputusan kita berdua. Lagi pula, kau panglima tertinggi dan aku wakil panglima tertinggi. Kau yang memutuskan apakah aku harus pergi atau tidak. Baiklah, kalau begitu, ayo pergi. Ye Shikai ragu sejenak, tetapi tetap menyetujui permintaan Sang Guanjian. Ia memahami kepribadian rekannya. Menghadapi hal seperti itu, meskipun ia sangat menentangnya, Sang Guanjian tetap akan pergi. Ia juga sangat senang bisa berteman di era aneh ini yang bersedia menjalani hidup dan mati bersama. Tempat perkemahan. Siapa kamu? Begitu Ye Shikai dan Sang Guanjian tiba di pintu, mereka dihentikan oleh para prajurit yang menjaga desa. Saudara-saudara, silakan masuk dan beritahu Tuan bahwa kita di sini untuk membahas hal-hal penting, kata Ye Shikai dengan tenang. Anda Jenderal Ye, kan? Kau kenal aku? Ye Shikai sedikit terkejut. Ia tak menyangka akan dikenali. Salam, Jenderal Ye. Pasukan pengawal bertanggung jawab atas keselamatan junjungan kita. Saat kami di kota Lingxiang, saya mendapat kehormatan melihat wujud asli Sang Jenderal. Saya akan masuk dan melapor sekarang. Mohon tunggu di sini, Jenderal. Prajurit itu bergegas masuk ke kamp dan kembali tak lama kemudian. Silakan masuk, para jenderal. Tuan sedang menunggu kalian di kamp. Sang Guan, tolong tetap di luar perkemahan. Ada beberapa hal yang perlu saya bicarakan langsung dengan Tuan. Baiklah, Lao Ye, hati-hati ya. Aku akan berada di luar perkemahan. Kalau terjadi apa-apa padamu, hubungi aku kapan saja. Bagus. Ye Shikai berencana untuk masuk ke dalam perkemahan sendirian untuk berdiskusi dengan Mi Wen, jadi dia melepas pedangnya dan menyerahkannya kepada penjaga di luar tenda, lalu masuk sendirian. Kau datang menemuiku begitu terlambat. Pasti ada sesuatu yang besar. Mi Wen mengenakan pakaian sederhana dan duduk di tengah. Ia tampak cukup menggoda, tetapi ia memang sangat cantik. Bahkan dari perspektif modern, ia bisa disebut sangat cantik. Hanya saja, sebagai seorang bangsawan, berpakaian seperti ini tidak sesuai dengan statusnya. Karena kau sudah tahu, kenapa bertanya lagi? Ye Shikai melanjutkan, menurut laporan dari komandan garnisun setempat, kau tiba di pagi hari dan sudah lama menunggu kami di sini. Lagi pula, kau seharusnya tahu betul setiap gerakan kami. Ye Shikai berkata dengan ringan. Kau setengah benar. Aku tahu setiap gerakanmu, tapi aku tidak datang ke sini pagi ini. Malahan, aku tiba di sini kemarin. Para penjaga sudah datang pagi ini. Mi Wen berjalan di depan Ye Shikai dengan nada meremehkan dan senyum di bibirnya. Senyum ini adalah senyum percaya diri. Meskipun Mi Wen tidak berada di medan perang, ia bisa melihat segalanya, dan inilah sumber kepercayaan dirinya. Namun, pada saat ini, senyuman ini membuat Ye Shikai merasa jijik. Berani sekali kau membubarkan pasukan tanpa izin. Mi Wen tiba-tiba berteriak dingin. Ye Shikai tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya. Ia menunduk dan melihat pedang Mi Wen tertancap di lehernya. Kau tahu bahwa membubarkan suatu unit tanpa izin adalah kejahatan berat. Lagi pula, pasukan di bawah komandomu adalah pasukan elit di ketentaraan. Aku menghabiskan beberapa tahun melatih mereka, dan sekarang mereka pergi begitu saja. Kalau kau mau membunuhku, kau bisa melakukannya sekarang. Ye Shikai mengangkat tangannya dan tidak melawan. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya untuk menyerah. Haha. Mi Wen tiba-tiba tertawa dan menyimpan pedangnya. Kenapa kamu tertawa? Kau yakin aku takkan membunuhmu? Oh tidak, seharusnya kukatakan aku takkan bisa membunuhmu. Kau seorang kultivator dengan kekuatan luar biasa. Bahkan jika aku benar-benar menyerangmu, kau punya banyak cara untuk melarikan diri. Mi Wen, para prajurit itu direkrut langsung olehmu dan telah mengikutimu selama beberapa tahun. Kau tidak melihat betapa brutalnya pertempuran ini. Hanya 1 dari 10 prajurit yang selamat. Sebagai panglima tertinggi, aku tidak hanya bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan pertempuran, tetapi juga atas nasib mereka. Aku tidak bisa membiarkan mereka semua mati di negeri asing. Ye Shikai membujuknya dengan sungguh-sungguh. Seperti kata pepatah, orang yang baik tidak bisa memimpin pasukan. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa mungkin orang dengan kepribadian seperti itu ditakdirkan untuk tidak cocok menjadi jenderal. Jadi,
kau berharap aku akan menunjukkan belas kasihan dan membiarkan para prajurit ini pulang. Anggap saja begitu. Kalau kamu menonton pertarungan ini, kurasa kamu akan mengerti. Baiklah, karena kalian sudah membiarkan para prajurit ini pulang, tidak ada gunanya aku melacak mereka. Tapi, bagaimana kalian akan menghadapi tuduhan pembubaran pasukan tanpa izin? Mi Wen mengganti topik pembicaraan dan mengembalikan fokus masalah pada Ye Shikai. Baiklah, apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Ye Shikai perlahan melepas baju zirah, helm, dan jubahnya, lalu menaruhnya dengan rapi. Apa maksudmu? Saya mengundurkan diri dari jabatan saya. Mulai sekarang, saya bukan lagi seorang jenderal, melainkan hanya seorang warga sipil. Saya akan meminta orang-orang mengembalikan semua hadiah yang Anda berikan kepada saya kepada pemerintah, kata Ye Shikai ringan. Tidak, aku tidak setuju. Mi Wen langsung menolak. Mengapa? Kalian membubarkan pasukan, dan sekarang aku akan kekurangan seorang jenderal. Bukankah itu kehilangan yang sangat besar? Lalu apa sebenarnya yang kau inginkan? Tanya Ye Shikai balik. Tentu saja aku menebus dosaku. Kalau tidak, apa maumu? Mi Wen mencibir, apa kau benar-benar ingin aku membunuhmu? Lupakan saja, lebih baik menebus kesalahan. Ye Shikai langsung menyerah dan menghela napas panjang lega. Cek, kukira kau benar-benar tidak takut mati. Mi Wen mencibir dan memutar matanya. Wajar bagi manusia untuk takut mati. Siapa yang ingin mati saat dilahirkan? Namun, jika aku membiarkanmu pergi ke medan perang untuk menebus dosamu, itu akan terlalu mudah bagimu. Kau bisa lolos dari hukuman mati, tetapi kau tidak bisa lolos dari hukuman hidup. Mi Wen mengalihkan pembicaraan, dan tatapan tajamnya membuatnya gemetar. Kalau tidak, aku bisa menyumbangkan sejumlah uang dan harta benda sebagai biaya perekrutan prajurit baru. Waktu aku berbisnis, kau bahkan tidak tahu di mana aku berada. Apa kau pikir sedikit uang bisa membuatku memaafkan dosamu? Mi Wen mencibir. Tapi aku tidak bisa memberimu apa-apa lagi. Kau sudah memiliki semua yang kumiliki. Jadi, katakan saja apa yang kau inginkan. Bab 1647. Aku tidak menginginkan barang-barangmu, tapi aku ingin kau menyetujui 3 syaratku. Mi Wen tersenyum licik, membuat Ye Shikai merasa sangat canggung. Di mana lagi kau bisa menemukan bangsawan seperti Mi Wen? Kondisi apa yang kamu bicarakan? Katakan padaku, aku akan memikirkannya. Saya tidak sedang bernegosiasi dengan Anda. Saya katakan, betapapun beratnya ketiga syarat ini, Anda tidak berhak menolak. Anda hanya boleh menerima syarat yang saya ajukan. Ini, kau tidak akan mengajukan syarat yang terlalu berat, kan? Mi Wen, kita sudah saling kenal sejak lama. Meskipun persahabatan kita tidak selama persahabatanmu dan para menteri lama Jenderal Huo, persahabatan kita sangat erat. Kau tidak akan. Kalau tidak salah ingat, pertama kali kita bertemu, kau mengganggu bisnis pasar gandumku, kata Mi Wen dingin. Itulah pertama kalinya mereka bertemu, tapi mereka tidak terlalu ramah, dan itu bahkan bisa dianggap sebagai sejarah kelam. Saat itu, Ye Shikai tidak tahu identitas Mi Wen, bahkan nama aslinya, dan Mi Wen hanya meninggalkan 3 kata, Hua Liandai, sebagai namanya di dunia. Itu salah paham. Tidak, itu salahmu karena memanipulasi pasar gandum. Ye Shikai menyesalinya setelah mengatakan itu. Memarahi bosnya, seperti itu sama saja dengan mencari kematian. Hehe, tapi hubungan kita setelah itu sangat baik. Aku menikah, dan kamu juga datang menemuiku, lanjut Ye Shikai. Apapun yang kau katakan, semua itu sudah berlalu. Orang yang selalu membicarakan perasaan memang menyebalkan. Mi Wen mengibaskan lengan mantel panjangnya, kembali ke tempat duduknya, dan menatapnya bak ratu. Membubarkan pasukan tanpa izin adalah kejahatan berat. Aku tetap mengatakan bahwa kalian tidak bisa menghindari hukuman mati, dan kalian tidak bisa lolos dari kejahatan hidup, jadi kalian harus menyetujui 3 syarat ini. Mi Wen mengatakannya dengan tegas, dan Ye Shikai tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Baiklah, saya setuju, tidak apa-apa. Lalu apa 3 syarat Anda? Hei, tadi kamu menolak, tapi sekarang kamu begitu ingin bertanya padaku. Aduh, semakin cepat aku mati, semakin cepat aku bisa terlahir kembali. Semakin cepat aku bisa memenuhi 3 syarat ini, semakin cepat aku bisa bebas. Ye Shikai mendesah getir. Ia berharap Mi Wen tidak akan membunuhnya. Paling-paling, itu hanya rasa sakit fisik. Sekarang, ia tidak hanya berutang 3 syarat itu, tetapi juga berutang budi yang besar padanya. Namun, menggunakan ketiga syarat ini untuk ditukar dengan kebebasan lebih dari 5.000 saudara bukanlah suatu kerugian. Ia hanya berharap ketiga syarat ini tidak terlalu berlebihan. Saya belum memutuskan, tapi kalau sudah memutuskan, Anda harus menyetujuinya kapanpun dan dimanapun. Dan, selama saya belum menyatakan syarat-syaratnya, Anda tidak boleh pergi. Kalau kau tidak memberitahuku, aku tidak akan pernah bisa pergi, tanya Ye Shikai balik.
Jangan khawatir, tidak akan lama. Ngomong-ngomong, apa kau mau pergi? Nada bicara Miwen tiba-tiba menjadi sangat serius. Yesike terdiam sesaat, tidak tahu harus menjawab apa. Tanpa disadari, ia telah bepergian ke sini dari zaman modern selama 1,5 tahun. Banyak ingatannya tentang zaman modern sudah kabur, tetapi ia masih mengingat banyak hal penting. Selama ia ingat bahwa ia datang dari zaman modern, ia secara naluriah ingin kembali. Bukan begitu. Linger masih membutuhkan perhatianku. Setelah perang usai, aku ingin mencari tempat yang damai untuk menjalani kehidupan yang baik bersamanya. Apapun yang terjadi, karena kamu sudah setuju, kamu harus mematuhi perjanjian itu. Miwen mengangguk dan berkata. Melihat Yesike setuju, senyum muncul di wajahnya. Mari kita ganti topik. Bagaimana situasi saat ini? Tentara Qin seharusnya mundur. Pasukan kita sudah meninggalkan Basu. Jika pasukan Qin mengejar kita, mereka harus melawan kita di dataran. Dengan kekuatan Wang Li saat ini, dia pasti akan kalah. Lagi pula, dia datang dari Xianyang hanya untuk melawan pasukan kita. Sekarang setelah kita pergi, dia harus kembali ke Xianyang untuk mempertanggungjawabkan nasibnya. Bagus. Aku sudah mengirim perintah mendesak kepada Huo Ziking, memintanya untuk memimpin pasukan yang tersisa kembali ke Chu untuk memulihkan diri dan bertempur lagi tahun depan. Tunggu sebentar, kata Yesike keras, kau benar-benar ingin memulai perang. Tentu saja, karena pasukan kita kalah kali ini, pasukan Qin pasti akan siap, dan jika mereka menunda, sesuatu yang buruk akan terjadi. Jadi, saya berencana untuk menyerang Basu lagi tahun depan. Ini. Miwen, oh tidak, Tuan, kali ini Anda mengerahkan 100.000 pasukan untuk menyerang Basu, dan rakyat telah menderita akibat perang. Hidup mereka sudah sangat sulit. Jika Anda ingin berperang, Anda harus hidup setidaknya 3 hingga 5 tahun. Terlebih lagi, bagaimana jika tentara Qin mengirim lebih banyak pasukan? Yesike membujuk. Desa Baimu adalah contoh tipikal. Penduduk desa menderita bencana alam dan bencana buatan manusia. Dokter desa ketakutan, dan klinik pengobatan Tiongkok di kota ditutup satu demi satu. Mereka terjangkit wabah tetapi tidak ada dokter yang merawat mereka. Selain itu, pasukan Qin dan Chu yang tertinggal akan datang mengganggu mereka dari waktu ke waktu, dan penduduk desa bahkan berada dalam bahaya. Secara umum, jika tentara dimobilisasi lagi, rakyat tidak mampu menanggungnya. Lebih baik menderita sakit yang singkat daripada sakit yang lama. Jika kita gagal merebutnya sekarang, korbannya akan lebih banyak lagi jika kita mencoba merebutnya nanti. Lagi pula, saya telah menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa tentara Qin tidak akan mampu memperkuat Basu tahun depan. Lebih tepatnya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kenapa kau berkata begitu? Yesike bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi dia punya firasat buruk di hatinya. Saya telah menerima informasi bahwa suku Serigala di utara sedang mengumpulkan pasukan sebanyak 200.000 orang dan bersiap untuk bergerak ke selatan menuju dataran tengah tahun depan. Apa? Seru Yesike, membuat Miwen begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Apakah berita ini benar-benar dapat dipercaya? Tentu saja, saya punya jaringan intelijen sendiri. Berita ini benar-benar akurat. Suku Serigala adalah ancaman terbesar bagi Kekaisaran Qin. Begitu 200.000 serigala bergerak ke selatan, Xianyang pasti akan mengirim bala bantuan ke garis pertahanan tembok besar. Saat itu, Basu akan kekurangan pasukan, yang akan sangat cocok untuk menyerang, kata Miwen sambil tersenyum bangga. Mengapa kamu tidak memikirkannya? Bagaimana, Pak Tuaye? Tuan tidak menyalahkanmu, kan? Begitu dia keluar dari tenda, Sang Guanjian bergegas menghampiri. Kalau dia benar-benar ingin membunuhku, apa kau pikir aku bisa keluar hidup-hidup? Yesike tersenyum getir. Awalnya ia ingin membujuk Miwen untuk mengurungkan niat menggunakan pasukan tahun depan, tetapi Miwen sudah bulat tekadnya. Sekeras apapun ia berkata, itu hanya akan membuang-buang waktu. Tidak ada hukuman darimu. Jangan khawatir, ini bukan masalah serius. Paling-paling mereka akan memotong gajiku selama 1 tahun, kata Yesike acuh tak acuh. Kami telah membubarkan semua pasukan elit tentara Chu. Mungkinkah Tuan hanya akan memotong gajimu selama 1 tahun? Sang Guanjian jelas tidak mempercayainya, tetapi karena Yesike bersikeras mengatakannya, ia pun harus mempercayainya. Namun, karena Miwen tidak mengambil nyawa mereka, jelas ia masih menghargai mereka. Bab 1648. Secara umum, Miwen tidak sengaja mempersulitnya sejauh ini. Ia menggunakan 3 syarat untuk ditukar dengan nyawanya, tetapi tidak ada yang tahu apa 3 syarat tersebut. Bahkan, dari percakapan tadi, Yesike juga melihat sebagian besar niatnya. Lagi pula, Miwen masih sangat khawatir tentang kepergiannya. Ada banyak jenderal terkenal di istana, dan ada banyak jenderal yang baik dan berbakat. Meskipun ada kekhawatiran tentang suku serigala di luar dan pemberontakan di dalam, masih ada tidak kurang dari 700.000 tentara.
Sebagai perbandingan, meskipun Niwen menduduki Kabupaten Chu dan Nanyang, kekuatan militer dan sumber daya keuangannya kurang dari sepertiga istana, dan terdapat kekurangan jenderal terkenal yang dapat bertempur dengan baik. Ye Shike telah melakukan eksploitasi militer yang hebat. Di mata semua orang, ia adalah target pelatihan utama, Niwen, dan tentu saja ia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Singkatnya, jika seseorang seperti Ye Shike tidak dapat diperoleh, ia harus dibunuh, jika tidak, ia akan menjadi masalah besar di masa depan. Jika pasukan Qin dan Chu berhadapan langsung, Niwen bukanlah tandingan mereka. Namun, pasukan kekaisaran tersebar di mana-mana. Di utara, Meng Tian memimpin pasukan sebanyak 300.000 orang untuk bertahan melawan suku Serigala, dan di selatan, terdapat pasukan ratusan ribu orang yang dipimpin oleh Zhao Tuo dari Lingnan. Dengan demikian, sejumlah besar pasukan tersebar di utara dan selatan, yang menciptakan peluang pemberontakan di dataran tengah. Niwen ingin memanfaatkan invasi suku Serigala untuk menyerang Basu. Orang tua, apakah Tuhan benar-benar tidak akan menghukum kita? Jangan khawatir, aku sudah mengatakannya. Jika Tuhan ingin membunuh kita, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Bagaimana mungkin dia membiarkan kita kembali ke kamp? Gumam Ye Shike. Juga, aku hanya akan mengatakan bahwa pembubaran pasukan dilakukan olehku sendiri, dan kau tidak akan terlibat. Ye tua, apa yang kau bicarakan? Apa kau pikir aku pengecut? Sangguan, ini memang keputusanku sejak awal, dan ini tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan, kau memang tidak perlu berbagi tanggung jawab denganku. Jika Tuan benar-benar mengambil nyawaku, saudara-saudara tua ini akan membutuhkan komandan baru. Ye Shike mendesah, mengangkat cambuknya, dan bergegas kembali ke perkemahan. Melapor kepada jenderal, intelijen yang baru saja saya terima adalah bahwa 30.000 pasukan Qin yang menduduki rute mundur telah mundur ke Xianyang satu persatu. Kamp dan pos terdepan yang mereka bangun semuanya telah diambil alih oleh pasukan garnisun lokal Basu. Saya juga menerima intelijen rahasia bahwa Wang Li telah meninggalkan pasukan dan memimpin para penjaga kembali ke Xianyang terlebih dahulu. Wan Qiyuan memimpin pasukan kavaleri kembali ke kamp, mengeluarkan intelijen dari pakaiannya, dan menyerahkannya kepada Ye Shike. Sepertinya Wang Li yakin pasukan kita tidak akan mengejar kita, kata Ye Shike ringan. Lagi pula, alasan Wang Li tidak membongkar kamp tetapi membiarkan garnisun lokal mengambil alih adalah untuk mencegah serangan berikutnya oleh pasukan Chu. Pertempuran ini baru saja berakhir, dan Wang Li sudah meramalkan serangan berikutnya. Gelar jenderal terkenal ini memang pantas. Ye Shike membubarkan sebagian besar pasukannya, kecuali tim kavaleri. Dapat dikatakan bahwa selain pengawalnya dan Sangguan Jian, satu-satunya unit yang masih mampu bertempur adalah tim kavaleri. Lagi pula, hanya dia sendiri yang tahu betapa sulitnya mengorganisir tim kavaleri seperti itu. Ia sebenarnya enggan membubarkannya. Ngomong-ngomong, ini masih liburan 3 bulannya. Kali ini dia datang ke Basu untuk mencari tempat persembunyian bagi pasukan, lalu memimpin pasukan untuk menghalangi pengejaran pasukan Qin. Tanpa disadari, setengah bulan telah berlalu. Saat dia pergi, dia membuat He Linghan marah. Entah apakah dia sudah tenang saat ini. Sangguan, teruslah pimpin pasukan dan kembali ke Lingxiang bersama pasukan. Memikirkan hal ini, Ye Shike bergegas keluar dari tenda dan menaiki kuda perangnya. Ye tua, kamu mau pergi kemana? Aku akan kembali dulu. Setelah mengatakan itu, Ye Shike keluar dari perkemahan dengan menunggang kuda dan langsung menuju Lingxiang. Hari berikutnya, Tuan, Anda ingin memesan apa? Berikan aku roti kukus, lalu makanan matang. Baiklah, mohon tunggu sebentar, makanan lezatnya akan segera datang. Pelayan, saya ingin bertanya sesuatu. Tepat saat pelayan itu hendak berbalik dan pergi, ia dihentikan oleh Ye Shike. Tuan, silakan bicara. Aku sedang terburu-buru tadi malam dan tidak memperhatikan petunjuk jalan. Bolehkah aku bertanya di mana tempat ini? Tanya Ye Shike sambil menggigit roti kukus. Kita di desa Siluo. Tuan, mau kemana? Kenapa terburu-buru? Tanya pelayan itu. Desa Siluo, seberapa jauh dari kota Lingxiang? Dari sini, pergilah ke timur sejauh 50 mil dan Anda akan mencapai Kabupaten Changsha. Setelah 400 mil lagi, Anda akan mencapai Lingxiang. Tuan, Anda dari Lingxiang? Tidak, aku datang dari Zongyuan dan pergi ke kota Lingxiang. Untuk mencari seseorang. Begitu. Tuan, sebaiknya Anda berhati-hati. Akhir-akhir ini terjadi perang di mana-mana. Pejabat pemerintah mengumpulkan gandum dan membakar di mana-mana. Juga banyak bandit dan perampok yang mengganggu di mana-mana. Pelayan itu melihat baju zirah Ye Shike dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, Anda terlihat seperti seorang prajurit dan seorang jenderal, kan? Saya bukan jenderal, saya hanya bergabung dengan tentara untuk mencari nafkah, kata Ye Shike acuh tak acuh. Kalau begitu, Anda harus lebih berhati-hati, Pak. Kudengar ada cukup banyak perampok di sekitar sini, pelayan itu mengingatkan. Terima kasih banyak.
Jalan, 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 ups. Tiba-tiba, sekelompok orang bersenjatakan pedang menyerbu masuk ke dalam toko. Mereka semua tampak garang. Para pelanggan di toko berhamburan satu demi satu, takut menyinggung sekelompok orang ini. Jika tebakan Yesike benar, mereka pasti perampok yang disebutkan pelayan. Para tamu yang terhormat, apa yang ingin Anda makan? Bawalah anggur yang baik dan daging yang baik. Baiklah, semuanya, mohon tunggu sebentar. Yesike menatap sekelompok orang ini. Tangan mereka kapalan dan banyak pedang di pinggang mereka yang bilahnya bengkok, jelas sudah lama digunakan. Ada juga bau samar darah di tubuh mereka. Dapat disimpulkan bahwa mereka bukanlah perampok yang berpura-pura menakut-nakuti orang, melainkan sekelompok orang kuat yang benar-benar telah membunuh orang. Yesike tidak menyangka sekelompok penjahat pembunuh bersedia membayar makanan mereka. Kakak, lihat, sepertinya ada petugas di sana. Ya, dia mengenakan baju zirah tentara Chu dan tampak seperti seorang jenderal. Karena dia seorang jenderal, dia pasti punya banyak uang. Sekelompok orang berbisik-bisik di sana, sesekali melirik ke arah Yesike. Meskipun suara mereka sangat pelan, Yesike adalah seorang kultivator dengan pendengaran yang luar biasa. Selama ia ingin mendengar, tak ada yang tak bisa ia dengar dalam jarak beberapa puluh langkah. Mendengar kata-kata mereka, Yesike mencibir dalam hatinya. Kelompok orang ini rakus akan uang. Karena mereka orang kuat, mereka pasti telah membunuh banyak orang tak bersalah dan menyebabkan masalah bagi penduduk setempat. Meskipun Yesike tidak suka mencampuri urusan orang lain, karena ia masih mengenakan baju besi pasukan Chu, penting untuk memberi mereka pelajaran. Kalau kau mau merampok uangku, kenapa kau cerewet di sana? Ayo, rampok aku kalau kau punya nyali. Yesike melempar dompet itu ke atas meja dan berkata dengan dingin. Bab 1649. Jenderal ini pasti punya banyak uang. Saudara-saudara, kita punya banyak orang. Ayo kita pergi bersama, bunuh dia, curi uangnya, lalu cari gunung untuk menjadi raja. Dengarkan saudaraku. Unggul. Ledakan. Yesike mencibir dan menendang meja kayu di depannya. Meja itu menghantam orang-orang kuat itu seperti bola meriam dan pecah menjadi dua bagian. Penuh kebencian. Pemimpin orang-orang kuat itu hanya merasakan cahaya terang di depan matanya, dan sebelum ia sempat bereaksi, Yesike sudah menerjangnya dari jarak lebih dari 10 langkah. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan pelayan dan pengunjung di sebelahnya pun tak dapat melihat dengan jelas, seolah-olah seluruh tubuhnya terbang bersama meja. Yesike menghunus pedangnya, dan begitu pedang itu terhunus, pasti akan menjadi pukulan yang mematikan. Tenggorokan beberapa pria kuat di depannya tergorok sebelum mereka sempat bereaksi. Mereka semua hanyalah orang biasa, paling banter mereka kuat dan sehat, bagaimana mungkin mereka menjadi lawan para kultivator, apalagi Yesike sudah terlanjur berniat membunuh. Ayo kita pergi bersama dan membunuhnya. Pengadilan kematian. Yesike mengayunkan pedangnya, dan energi pedang mengembun di udara, seketika menghancurkan organ-organ internal beberapa orang yang tersisa. Ini adalah luka dalam, dan orang luar bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi. Mereka hanya melihat orang-orang kuat itu memuntahkan darah, jatuh ke tanah dan mengejang, lalu segera mati. Pelayan, ini kompensasi karena merusak meja dan kursi Anda. Yesike mengeluarkan satu tael perak dari dompetnya dan melemparkannya ke kasir. Juga, cepat laporkan ke polisi dan minta mereka datang dan menangani mayat-mayat ini. Orang-orang ini seharusnya juga menjadi buronan pemerintah. Jika ada hadiah, terima saja, kata Yesike ringan, lalu meninggalkan toko. Terima kasih banyak, Guru Jun. Yesike menaiki kuda perangnya dan terus memacu kudanya ke arah timur. Menurut pelayan, ia akan segera mencapai Kabupaten Changsha. Jika ia terus melaju dengan kecepatan ini, ia seharusnya bisa tiba dalam 2 hari. Hari berikutnya, Kota Lingxiang. Akhirnya aku kembali. Yesike turun dari kudanya dan bergegas ke sana siang dan malam tanpa tidur. Akhirnya, ia memadatkan perjalanan 2 hari itu menjadi 2 hari 1 malam. Ketika ia tiba di kota Lingxiang, hari sudah senja. Jika lebih lama lagi, para prajurit di gerbang kota pasti sudah menutup gerbang. Ye Mansion, di pintu masuk. Guru telah kembali. Pergi dan beritahu wanita itu. Ketika para pelayan yang menjaga pintu melihat Yesike, mereka segera maju dan membantunya melepas baju zirahnya. Mereka tampak sangat terkejut melihat Yesike kembali, tetapi ini wajar. Lagi pula, Yesike kembali semalaman, kalau tidak, ia akan membutuhkan setidaknya seminggu lagi untuk berangkat bersama pasukan. Bertemu dengan tuan rumah. Hehua, kenapa kamu di sini? Di mana istrimu? Tanya Yesike. Nyonya ada di kamar, tuan. Beliau tampak jauh lebih lesu selama tuan pergi. Ketika Hehua melihat Yesike, ia langsung menunjukkan ekspresi terkejut. He Linghan menderita penyakit jantung, dan penawarnya adalah Yesike. Ada apa dengannya? Yesike bertanya cepat.
Aku tidak nafsu makan dan aku memikirkanmu setiap hari, jelas He Hua. Setelah mendengarkan cukup lama, Ye Shike akhirnya mengerti apa yang telah diderita He Linghan selama ini. Meskipun tidak sekejam di medan perang, merindukanmu terasa lebih menyiksa, terutama karena Ye Shike hanya meninggalkan sepucuk surat saat itu dan tidak menjelaskan sisanya. Terjadilah kesalahpahaman yang mendalam di antara keduanya. Ini salahku. Karena aku berjanji untuk tinggal bersamanya selama 3 bulan, seharusnya aku tidak mengingkari janjiku. Tapi aku tidak hanya mengingkari janjiku, aku juga tidak menjelaskannya dengan jelas. Ye Shike merasa sangat bersalah. Ia pikir He Linghan hanya sedikit marah, jadi ia tidak menganggapnya terlalu serius. Ia tidak menyangka akan seperti ini. Untungnya, baru setengah bulan berlalu, kalau tidak. Baiklah, tugasku selanjutnya. He Hua, pergilah ke dapur dan buat semangkuk bubur, lalu bawakan. Perintah Ye Shike. Baiklah, Tuan, Anda harus menghibur wanita itu. Ye Shike perlahan mendorong pintu kayu kamar, hanya untuk melihat He Linghan duduk di depan meja rias. Ia, yang selalu memperhatikan penampilannya, tidak merias wajah dan menatap cermin perunggu. Ruangan itu, sunyi. Ye Shike tahu bahwa ia tidak berniat merias wajah saat ini. Mungkin ia sudah terlihat begitu, tidak rapi, selama beberapa hari. He Hua berkata bahwa ia kehilangan nafsu makan selama beberapa hari terakhir dan hampir tidak menyentuh makanan yang diantarkan kepadanya. Ia mungkin kekurangan gizi dalam setengah bulan terakhir. Ia tampak lesu dan lesu. Ye Shike berjalan perlahan di belakang He Linghan, langkah kakinya sangat ringan, tetapi dia masih melihat melalui cermin perunggu. Suami, Linger, maafkan aku pulang terlambat. Sebelum Ye Shike sempat melangkah maju, He Linghan sudah menerkamnya, bahkan mengabaikan etiket, dan langsung melilit tubuhnya seperti gurita. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, seolah ingin menekan seluruh tubuhnya ke tubuh Ye Shike. Ia tahu apa yang dipikirkan He Linghan, dan tidak menghentikannya. Suamiku, aku salah. Seharusnya aku tidak marah padamu hari itu. Apa kau baik-baik saja pergi ke Basu? Air mata He Linghan menetes di bahunya. Memikirkan medan perang yang kejam itu, secerca kengerian muncul di wajahnya, dan ia mengamati tubuh Ye Shike dengan saksama. Jangan khawatir, tidak terjadi apa-apa. Tentara sudah mundur dari Basu. Semuanya baik-baik saja. Ye Shike mencium pipi He Linghan dan menceritakan apa yang terjadi dalam setengah bulan terakhir. Ketika berbicara tentang pertempuran di mana Ye Shike memimpin pasukan untuk menerobos barisan belakang, He Linghan memegang lengannya erat-erat dan meringkuk dalam pelukannya, sedikit gemetar. Ia hanya ingin hidup damai bersama suaminya. Ketika mendengar tentang adegan pedang dan golok, ia tentu saja takut, terutama takut Ye Shike akan ceroboh dan kemudian. Linger, sebenarnya ini salahku kali ini. Kau kehilangan kesabaran dan aku tidak berusaha menghiburmu. Aku hanya meninggalkan surat untukmu. Tapi kuharap kau bisa mengerti. Lagi pula, situasi militer di Basu sangat mendesak. Jika terlambat 1 atau 2 hari, aku tidak tahu berapa banyak orang di kota Lingxiang yang perlu membeli peti mati. Ye Shike mendesah pelan. Ini salahku. Aku terlalu keras kepala, suamiku. Aku tidak bisa berada di posisimu. Saat itu, aku hanya ingin kau tetap bersamaku. Oke, berhenti bicara. Kesalahpahaman itu terselesaikan, dan Ye Shike merasa jauh lebih tenang. Saat itu, He Hua membawakan bubur nasi, jadi Ye Shike meminta He Linghan untuk memakannya terlebih dahulu untuk memulihkan tenaganya, lalu ia menggunakan tenaga dalamnya untuk membantunya pulih. Lagi pula, ia belum makan apapun selama setengah bulan, dan tubuhnya hampir roboh. Linger, makanlah pelan-pelan di sini. Aku akan keluar sebentar. Ye Shike hendak pergi ketika dihentikan oleh He Linghan. Tidak, kamu tinggallah di sini bersamaku. Bab 1650. Meskipun He Linghan adalah seorang wanita dari keluarga kaya, ia masih memiliki sisi gadis kecil. Setidaknya sekarang, ia tidak ingin melepaskan Ye Shike dan membiarkannya pergi. Linger, liburan 3 bulan terakhir belum berakhir. Aku akan menemanimu selama ini. Bagaimana? Ye Shike menatap He Linghan yang tampak sangat nyaman, dan tak kuasa menahan senyum. Kehidupan seperti inilah yang ia inginkan. Ia bisa menjalani kehidupan sederhana bersama kekasihnya. Baiklah, tapi kali ini kau tidak boleh pergi. He Linghan menunjuk hidungnya dengan sumpit, dengan butiran nasi di sudut mulutnya. Ia tampak sangat lucu, dan Ye Shike pun tertawa terbahak-bahak. Baiklah, aku janji. Perang sudah berakhir. Setidaknya Tuan tidak akan mengerahkan pasukan hari ini. Ye Shike mengelus dahinya. Berbicara tentang perang, Mi Wen telah memperluas wilayahnya dalam 2 tahun terakhir dan sering mengirim pasukan ke Qin. Tahun ini, ia telah bergerak ke utara menuju Nanyang dan ke barat menuju Basu. Tenaga kerja dan sumber daya keuangan telah mencapai batasnya. Mengobarkan perang adalah jalan menuju kehancuran yang sesungguhnya.
Sekarang masih ada waktu yang panjang hingga tahun depan, yang merupakan waktu yang tepat untuk memulihkan diri. Sebenarnya, setengah tahun terlalu singkat, tetapi lebih baik memiliki waktu daripada tidak sama sekali. Selain itu, Ye Shikai masih ingin membujuk Mi Wen untuk membatalkan rencana menyerang Basu tahun depan. Belum lagi apakah suku serigala akan pergi ke selatan untuk menyerang dataran tengah tahun depan, rencananya selalu terasa seperti memanfaatkan api. Ye Shikai juga pernah menjaga tembok besar sebelumnya dan merupakan salah satu dari 300.000 prajurit yang menjaga perbatasan. Ia mengerti betapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan tembok besar dan juga memahami betul arti pentingnya. Jika suku serigala berhasil menembus tembok besar, bukan hanya dataran tengah yang akan menderita, tetapi seluruh negeri juga akan menderita. Suku serigala pasti akan terus bergerak ke selatan, dan bagaimana Chu bisa tetap aman saat itu? Suamiku, apa yang sedang kau pikirkan? Melihat Ye Shikai sedang teralihkan, He Linghan mengulurkan tangan dan menarik pakaiannya. Enggak apa-apa. Makannya pelan-pelan aja. Beberapa hari berlalu, dan mereka berdua menjalani kehidupan biasa. Segala sesuatu di rumah Ye berjalan lancar. Perang di kejauhan tampaknya tidak memengaruhi Ling Xiang. Kecuali banyaknya kerja rodi yang membuat orang-orang terus-menerus mengeluh, segala sesuatunya relatif stabil. Seminggu kemudian, suamiku, mau kemana? Melihat Ye Shikai mengenakan baju zirahnya lagi, He Linghan bertanya dengan rasa ingin tahu. Baru saja pemerintah memberitahu saya bahwa pasukan Tuan akan tiba hari ini, dan mewajibkan semua pejabat sipil dan militer di kota untuk pergi ke gerbang barat untuk menyambut mereka. Meskipun Tuan masih mengizinkan saya pergi, kami tetaplah raja dan rakyatnya. Jika saya tetap di rumah dan tidak pergi, saya khawatir seseorang akan menjelek-jelekkan saya di belakang saya. Ye Shikai menjelaskan, baiklah, saya akan kembali malam ini, Anda tunggu saja di rumah. Baiklah, suamiku, pergilah lebih awal dan pulanglah lebih awal. He Linghan mengangguk sebagai jawaban. Pada hari ekspedisi, Huo Ziqing memimpin pasukan berkekuatan 50.000 orang dari kota Lingxiang, dan merekrut 50.000 hingga 60.000 garnisun lokal lainnya di sepanjang jalan. Ketika pasukan kembali, para prajurit yang direkrut secara alami dibubarkan. Dalam pertempuran Basu, Wang Li memimpin pasukannya untuk memotong jalur mundur pasukan Chu. Jika Ye Shikai tidak menemukan rute mundur bagi pasukan tepat waktu, 100.000 pasukan Chu kemungkinan besar akan musnah. Secara umum, kerugian 50.000 pasukan Lingxiang ini tidak besar, tidak termasuk korban luka ringan, hanya 6.000 hingga 7.000 dari 50.000 pasukan yang hilang. Ye Shikai berdiri di kaki gerbang kota, menyaksikan pasukan perlahan memasuki kota. Sebagian besar prajurit ini direkrut di kota Lingxiang dan beberapa kabupaten di sekitarnya. Orang tua, istri, dan anak-anak mereka semuanya ada di sana. Bagi para prajurit ini, mereka beruntung, setidaknya mereka selamat, sementara saudara-saudara mereka yang gugur di negeri asing bahkan tidak memiliki siapapun untuk menjemput jenazah mereka. Sangguan, Ye tua, apa kabar? Apa kalian tidak mengalami masalah dalam perjalanan pulang? Ye Shikai menghampiri mereka dan mereka berpelukan erat. Jangan khawatir, apa yang mungkin terjadi? Ada begitu banyak orang di sini, tapi kau pergi tiba-tiba tanpa menyapa, dan Tuan masih datang untuk bertanya padaku. Baiklah, ayo kita masuk ke kota. Baiklah, ayo kita pergi ke kota, minum anggur dan makan daging. Di kota, di sebuah restoran. Sangguan, kenapa pasukan langsung masuk ke kota kali ini? Bukankah mereka perlu berkemah di luar kota? Tanya Ye Shikai. Ketika pasukan memasuki kota, ia baru menyadari bahwa, selain kavaleri, seluruh prajurit, termasuk dirinya dan pengawal Sangguan Jian, telah memasuki kota. Aku baru saja akan menjelaskan ini padamu. Sangguan Jian meletakkan gelas anggur di tangannya. Awalnya, hanya pasukan garnisun dan pasukan pengawal bangsawan yang diizinkan ditempatkan di kota, tetapi kali ini dia memberi perintah untuk mengizinkan pasukan kita memasuki kota. Hanya kami. Ye Shikai bertanya balik. Itu benar. Tuan sangat baik kepada kita. Ye Shikai agak tak percaya. Mi Wen selalu memperlakukan semua orang sama, terutama dalam masalah perlakuan. Meskipun ia dan Mi Wen memiliki hubungan khusus, perlakuan terhadap prajurit di bawah komandonya serupa dengan prajurit di pasukan lain. Ini semua berkatmu, kata Sangguan Jian tiba-tiba. Apa artinya ini? Kalian membubarkan pasukan di Basu tanpa izin. Kecuali kavaleri, jumlah pasukan yang tersisa kurang dari 2.000 orang. Kamp militer di kota cukup besar untuk menampung mereka. Kalau tidak, kita mungkin harus berkemah di luar kota, jelas Sangguan Jian. Jadi begitu. Ye Shikai tidak terlalu memikirkannya. Alasan utama ia membubarkan pasukan adalah karena ia tidak tega melihat mereka semua gugur dalam pertempuran. Lagi pula, meskipun jumlah prajurit yang tersisa kurang dari 2.000, karena mereka tetap tinggal, mereka adalah prajurit elit yang tidak takut hidup dan mati, serta veteran yang telah berjuang melawan ratusan pertempuran.
Selama mereka ada di sana, jiwa pasukan akan tetap terjaga. Pak Tuaye, kudengar dari Wan Qiyuan bahwa suku serigala sedang menuju selatan lagi. Sang Guan Jian menggelengkan kepala dan melihat sekeliling. Melihat tak ada yang mendengarnya, ia pun membungkuk dan berbisik. Apa? Kau juga tahu itu? Ye Sikai terkejut. Mungkinkah kau juga tahu tentang ini? Sang Guan Jian juga terkejut. Melihat reaksi Ye Sikai, jelas bahwa dia juga tahu tentang ini. Tuanku yang memberitahuku tentang masalah ini. Ngomong-ngomong, dari mana Wan Qiyuan mendapatkan berita itu? Ye Sikai menjelaskan dengan cepat. Ye tua, apakah kau lupa bahwa Wan Qiyuan adalah anggota suku serigala? Dia berteman baik dengan beberapa pedagang serigala. Para pedagang itulah yang memberitahunya berita ini. Mendengar adalah percaya, dapatkah ini dipercaya? 100% dapat diandalkan. Sahabat Wan Qiyuan ini bepergian bola-balik antara dataran tengah dan padang rumput, menjual bulu, kuda, dan domba yang melimpah di padang rumput ke dataran tengah, serta perunggu, biji-bijian, buku, senjata, dan baju zirah dari dataran tengah ke padang rumput. Berlangsung. Ye Sikai bertanya. Para pedagang serigala itu baru-baru ini membeli sejumlah besar senjata, baju zirah, makanan, dari dataran tengah. Ada kemungkinan suku serigala sedang bersiap untuk menyerang wilayah selatan. Kau juga bilang begitu, itu hanya kemungkinan. Mungkin suku serigala sedang menyimpan makanan untuk musim dingin. Soal senjata, padang rumput tidak memiliki teknologi peleburan seperti dataran tengah. Kalau kita ingin mendapatkan senjata dan baju zirah, kita hanya bisa berdagang. Bersambung.